Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai membeli air galon, seorang remaja di daerah Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, ditangkap Densus 88 anti teror. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo laksanakan proses pemungutan suara ulang di 9 kecamatan. Musim haji, tukang reparasi tas keliling di Asrama Haji Sudiang Makassar ikut kecipratan rezeki. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Sabtu pekan lalu melaksanakan proses pemungutan suara ulang di 9 kecamatan. Proses pemungutan suara ulang ini dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon wali kota Trisal Tahir yang menjadi peraih suara tertinggi pada Pilkada 2024 lalu. 4 unit truk dan puluhan kendaraan roda 2 ini digunakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palopo untuk mendistribusikan logistik pemilu ulang di 48 kelurahan. Pihak KPUD juga melibatkan anggota TNI karena jalan menuju lokasi ke TPS terbilang cukup ekstrim. Pada pelaksanaan Sabtu pekan lalu, sebanyak 125.572 warga Kota Palopo kembali menyalurkan hak suara untuk memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo. Pemungutan suara ulang ini diikuti oleh 4 pasangan calon. Masing-masing pasangan calon nomor urut 1 adalah Putri Daka dan Haidir Basir, paslon nomor urut 2 Farid Kasim Judas dan Nur Haini, paslon nomor urut 3 Rahmat Masri Badonso dan Andi Tenri Karta, dan paslon nomor urut 4 Nelly Trisal dan Ahmad Sarifuddin Daud. Kembali digelarnya pemungutan suara ulang ini atas rekomendasi putusan MK yang mendiskualifikasi calon wali kota nomor urut 4 Trisal Tahir karena diduga keaslian ijazah pendidikan menengah atasnya tidak dapat dipastikan. Trisal Tahir lalu digantikan oleh istrinya Nelly Trisal dalam pemungutan suara ulang ini. Terkait dengan kelengkapan TPS, karena itu yang kami cek, baik daftar pasangan calon yang ada yang harus memuat visi misi, terus daftar DPT yang harus ditempel, dan semuanya itu sudah sesuai dengan SOP. Alhamdulillah antusias masyarakat juga di TPS yang kami kunjungi luar biasa. Dari jumlah DPT yang ada, sebanyak 104 warga Palopo dinyatakan kehilangan hak suara karena tengah melaksanakan ibadah haji. Proses pelaksanaan PSU di Kota Palopo ini juga diambil alih oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan pasca pemecatan 3 komisioner KPU oleh DKPP RI. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Jelang Hari Raya Idul Adha, peternak sapi mulai bersiap untuk memenuhi permintaan hewan kurban di Kabupaten Sinjai. Para peternak memberikan pakan khusus dan vitamin serta semprotan disinfektan agar sapi terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Salah satu peternakan sapi Madeceng di Kabupaten Sinjai mulai bersiap jelang perayaan Idul Adha. Di sini dijual hewan kurban jenis sapi Bali, limosin, simental, jumbo, dan sapi lokal. Sapi-sapi kurban di sini disiapkan dengan baik, mulai dari pakan hingga vaksin. Bahkan penyemprotan disinfektan dan penyuntikan vitamin secara berkala dilakukan. Ini untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Saat ini harga sapi kurban berkisar antara 15 juta hingga 54 juta rupiah, tergantung dari berat dan jenisnya. Ini sapi lokal ya semua? Sapi kami di sini ada sapi lokal, ada jenis Bali, kemudian ada jenis simental sama limosin. Harganya sendiri berapa? Harga kami bervariasi mulai dari harga 11 juta sampai harga 25 juta. Pengawasan terhadap hewan kurban terus ditingkatkan. Ini untuk memastikan hewan yang dikurbankan dalam keadaan sehat dan layak dan sesuai syariat Islam. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Seekor sapi kurban jatuh ke dalam kolam sedalam 2 meter di Kota Makassar. Diduga kepanasan dan mencari air usai menempuh perjalanan jauh dari Kabupaten Bulukumba.
tim rescue Damkar Kota Makassar melakukan upaya pengikisan terhadap tepian kolam bekas pabrik kain di Kecamatan Daeng Tataraya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Ini dilakukan untuk mengevakuasi sapi yang tercebur di dalamnya. Upaya ini dilakukan setelah beberapa kali percobaan evakuasi sapi dengan bobot 400 kg ini tak berhasil. Dengan memotong besi cor dan pengikisan ini, petugas rescue akhirnya mendapatkan ruang untuk mengikat badan sapi. Sapi pun dapat dievakuasi. Jatuhnya seekor sapi ke dalam kolam ini bermula saat sapi tersebut baru tiba dari Kabupaten Bulukumba. Diduga sang sapi kemanasan. Sapi yang melihat kubangan air pun langsung meloncat. Namun saat akan kembali naik ke permukaan, sapi tidak bisa karena tepian kolam sangat licin dan sempit. Ini sapi-sapinya dari mana? Bulukumba, Pak. Bulukumba. Dia jatuh tadi di kolam saat cari makan atau? Dia saat cari makan, karena pagi saya lepas toh, terus sore ini saya baru pergi cari. Jadi bagaimana caranya supaya kolamnya naik? kedalamannya berapa meter? 2 meter lebih. Sempat ini baru tiba dari kandangnya, mungkin sapinya kepanasan, jadi dia langsung meluncur ke kolam. Proses evakuasinya sekitar 30 menit. Itu menggunakan alat apa saja? Menggunakan palu godam dengan spider. Kendalanya sih cuman berat dikasih naik. Untuk menghindari kejadian serupa terulang, pemilik sapi akan melakukan pemagaran terhadap kolam di lahan bekas pabrik kain. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Beralih ke informasi haji, musim haji tukang reparasi tas keliling di Asrama Haji Sudiang Makassar ikut kecipratan rezeki. Mereka menawarkan jasa pergantian tali pada tas jemaah agar tidak mudah jatuh dan putus saat beraktivitas di tanah suci. Musim ibadah haji menjadi berkah tersendiri bagi mereka sejumlah tukang reparasi keliling. Mereka menawarkan jasa reparasi kepada jamaah yang baru tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Jasa yang ditawarkan cukup menjanjikan. Mereka memperkuat tali tas paspor jemaah haji dengan bahan yang lebih kuat. Dalam reparasi ini, mereka memperbaiki dan mengganti tali tas yang sebelumnya terbuat dari bahan elastis ke bahan tali webbing yang lebih kuat, sehingga penggunaan tas saat beribadah tak rusak atau putus. Yang sebelumnya karet, terus kemudian kita punya barang yaitu tali tas supaya memperkuat tas paspor jemaah haji. Yang sebelumnya karet kita gantikan yang lebih kuat lagi. Yang tali webbing itu di? Tali webbing ya itu kami mempunyai jasa reparasi tas supaya memperkuat untuk memakai 42 hari selama di tanah suci. Untuk biaya, perbaikan tas pun terbilang murah, mulai dari Rp25.000 per tas hingga Rp30.000. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.